semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu semuanya, sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua insyaallah Allah dipermudah langkah kita menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah, didekatkan dengan orang-orang baik, didatangkan dengan orang-orang baik, dan dikumpulkan dengan orang-orang baik insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menguak sosok viral yang di Palongan yang dulu udah pernah kita isramkan, tapi menurut rumor yang beredar masih ada sangkut pautnya tentang tragedi-tragedi yang terjadi di area Pantura Jalan Spait itu, sosok Dul Bandot itu kan, dan juga banyak kayak teror lah gitu kan. Mungkin nanti coba kita akan tanyakan kebenarannya dari sosok tersebut. Jadi jangan lupa parkir seperti biasa. Ini mediator legend awal santri batik, ini medium legendnya nih Mas Ipin. Ya bro ya. Iya mas. Minta dihadirkan goib penguasa Dul Bandot Allah hadir sinkron dalam jasad serangan satu Tuhan turun panggung. Sugeng dalu. Perkenalkan, dan siapa saya bicara sekarang? Saya yang biasa disebut dengan nama Dul Bandot. Namun saat ini saya sedang menjalankan tugas. Tugas? Iya. Tugas dari siapa? Dari Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu siapa? Dewi. Kanjeng Ratu Dewi. Iya. Kanjeng Ratu Dewi. Dewi siapa? Ratnasari. Dewi. Bukan itu. Ya ampun, makanya Itu manusia. Ini Dewi Lanjar. Oh. Kanjeng Ratu memberi saya tugas. Tugas seperti apa? Untuk menjaga kawasan sekitaran Pekalongan ini, di Pantura ini. Dijaga dari apa? Dijaga dari orang-orang yang memanfaatkan situasi atau memanfaatkan gaib-gaib yang bisa dibilang gaib-gaib yang jahat untuk tujuan-tujuan manusia itu semacam mencari
wangsit atau ya sebutannya mungkin sebangsa untuk pertaruhan judi itu loh, seperti itu. Wangsit, judi. Ya, semacam itu. Nah, emang sampean punya nama tersendiri atau emang disebut Tulbando itu punya nama sendiri enggak? Sebenarnya saya punya nama sendiri. Nama aslinya siapa, Bang? Nama aslinya itu nama dulu waktu masih manusia itu adalah namanya itu Tumenggung Wiharjo dulu sekali. Tapi itu kan zaman saya masih manusia. Begitu saya moksa, namanya manusia itu menyebut saya Tulbandot. Nah, ini juga kan beberapa minggu lalu sempat kejadian ada kecelakaan daerah jalan raya Pantura. Ya, Truk oleng masuk ke area persawahan yang diakibatkan ngantuk menurut beritanya. Nah, itu seperti apa? Ada yang mengaitkan sampean ikut campur. ya Campur. itu tidak ada sebenarnya. Saya tidak turut campur kalau seperti itu. Itu kan ada orang yang mengendarainya itu memang sudah ngantuk. Hanya saja kan ya kebetulan masuk ke sawah. Nah, kenapa saya yang disangkut pautkan saya juga tidak tahu. Itu manusianya sendiri yang mau ngada-ngada cerita. Nah, sampean ini dalam naungan Dewi Lanjar itu sudah tahu sosok Sang Hyang Nur belum? Ya, sampun sudah tahu. Makanya kan kami itu bertugas juga masih dalam itu masih satu jalur seperti itu dengan perintah dari Sang Hyang Nur itu. Dalam tugas kami itu kan meluruskan manusia-manusia yang tersesat, seperti yang meminta-minta wangsit atau pesugihan bisa dibilang, itu kan judi. Itu biar tersadarkan. Kalau tugas saya itu ya seperti itu. Nah, tapi dari orang yang kecelakaan di daerah jalur raya Pantura Sepahit ini, sebabnya yang sampai ketahui dari area goibnya itu ada yang ikut campur gitu. Jalan Pantura yang dekat sini, yang dekat jembatan situ itu sebenarnya ada penguasanya. Yaitu sebenarnya korban-korban zaman dahulu, zaman peperangan dulu itu kan di sana dulu itu kan banyak pekerja atau ya manusia-manusia yang meninggal mengenaskan di sekitaran sana. Itu mereka kan masih sampai sekarang pun masih di sana. Itu apa namanya, gentayangan seperti itu. Makanya mereka kadang membuat tersesat ya seperti itu, mencari teman yang untuk di dunia mereka. Kadang membuat celaka ya seperti itu, seperti membuat seolah-olah jalan itu kan ada persimpangan di tengah-tengah itu, seolah-olah itu tidak terlihat, di tengah-tengah itu seolah ada jalan. Ya kalau ada orang yang berkendara dengan kondisi setengah mengantuk atau kurang mawas diri ya biasanya terlena itu. Jadi apa namanya itu kan pandangannya itu kan harusnya kan jalannya kan menyimpang,
persimpangan itu. Tapi yang tengah-tengah itu terlihat seolah-olah itu jalan masih luas sampai sana. Kalau orang yang berpengalaman mungkin paham itu bukan jalan yang tengah-tengah itu. Tapi kalau orang yang sedang dalam kondisi bisa dibilang itu setengah sadar, itu ya kelihatannya jalan seperti biasa, makanya sering terjadi kecelakaan di situ, ditabrak begitulah. Berarti juga ada sangat paut goibnya kan? Iya jelas. Ya. Karena di sana itu memang di sekitaran jembatan itu ya seperti yang saya sampaikan, itu ada banyak manusia-manusia yang zaman dahulu itu kan meninggal di sana, itu masih mencari teman di sana itu. Lo sampean sebagai penguasa, katanya penguasa, kok tidak membereskan hal itu? Ya itu sebenarnya saya itu kan menguasainya bangsa jin dan siluman, sedangkan itu kan urusannya sedikit berbeda. Kemarin juga ada bangsa siluman yang saya hadirkan di sini. Ya. Bangsa goib yang saya hadirkan ke sini belum lama ini. Kalau juga siluman atau bangsa jin itu masih saya bereskan, masih sanggup. Tapi kalau asal muasalnya dari manusia, saya juga mau ikut campur kok ya, kayak seperti bagaimana itu kan, dia itu meninggal tapi ditolak, tertolak karena ada ya sedikit banyak ada urusannya dengan perjanjian manusia terdahulu juga. Itu kan buat sesaji, tumbal proyek kayak istilahnya, itulah seperti itu. Makanya kan tidak tenang. Jadi di sana itu cukup banyak di sekitaran jembatan itu. Ya harusnya kan sampai yang sebagai dikatakan penguasa daerah situ juga membereskan hal itu lah. Ya Apakah tugasnya belum turun? sebenarnya saya juga ingin untuk membereskan yang seperti itu, tapi kan itu tadi ada surat perjanjian yang tidak bisa saya hapuskan, perjanjian yang dibuat manusia terdahulu itu, yang mengikat mereka para apa namanya itu, para ya roh dan sukma orang-orang terdahulu yang sudah dijadikan tumbal dan meninggal di sekitaran sana, itu masih terikat kontrak seperti itu. Bisa dibereskan, yang bisa dibereskan hanya sekedar jin-jin korenya saja kalau saya bisanya. Kalau yang berasal dari sukma atau roh itu saya tidak bisa, karena terikat perjanjian, ada perjanjian yang mengikat mereka. Jadi saya tidak bisa menghapus perjanjian itu karena dibuat oleh manusia. Ya seenggaknya yang diminimalirkan itu kan terjadinya kecelakaan di situ itu tidak menimbulkan korban jiwa. Mau bahasanya karena kurang was-wasnya orang tersebut ya nggak apa-apa. Iya. Itu kan kalau memang sudah ada perjanjian terikat yang tertulis dari zaman dahulu, ya tadi sampai menyelamatkannya dengan biar tidak ada korban jiwa, walaupun toh itu dengan perang seperti itu. Biar citra nama Dul Bandot itu tidak terbawa-bawa. Ya. Lu sampean Dul Bandot dikatakan bahasanya banyak yang mengatakan Dul Bandot ngamuk minta korban lagi. Tidak benar, itu tidak benar. Iya, tidak benar kan? Tidak benar. Tidak benar. Nah, sampean secara nggak langsungnya di bawah naungan Sang Hyang Nur. Iya. Iya, terus tanggapan dengan hal seperti itu kan kurang baik. Wah, katanya pengikut Sang Hyang Nur udah dikatakan ini sebagai penguasa, lah kok masih seperti itu.
Baik, baik. Nanti saya mau memohon tugas tambahan kepada Kanjeng Dewi supaya diberi wewenang untuk melakukan pemberesan. Ya udah, ini nanti surat saya dibawa aja, surat dari saya nih ya. Iya. Dari suratnya. Tugas. Udah digosok tangannya, dimasukin ke tangannya. Ada kan? Ada belum? Oh, sudah ada di sini. Baik. Suratnya sudah saya terima, tugasnya sudah jelas. Menawi mboten salah ki kula badhe tugas langsung malam ini. Ya sudah, silakan, monggo. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada dampak atau efek dari pertempuran malam ini atau malam-malam setelahnya. Ya saya mohon maaf ya. Mungkin ini pertarungannya tidak pertarungan yang tidak hanya berdampak di alam kami, mungkin akan berpengaruh ke dunia manusia juga. Iya, ya nggak apa-apa. Gagaknya kan sudah mawas diri. Emang kalau efek yang ditimbulkan itu dari peperangan gaib itu standarisasinya yang di manusia itu seperti apa? Ya bisa saja itu terjadi getaran-getaran di sekitaran sana, getaran energi. Kalau getarannya itu semakin kuat, lama-lama jembatannya itu bisa jadi agak sedikit terpengaruh juga kekuatannya. Ya mungkin nanti agak sedikit bolong ya, mohon maafnya kalau terjadi. Tapi saya akan berusaha untuk menahan agar tidak terlalu membahayakan manusia yang melintas di sana. Iya. Ya udah, monggo. Ya. Jalankan tugasnya. Baik, terima kasih. Sendika dawuh. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, penguasa Bandot berada dalam naungan perintah Sang Hyang Hur untuk melakukan tugas-tugas pembersihan di jalur raya Pantura Sepait. Semoga tidak ada lagi korban-korban yang mengalami kecelakaan di sana. Jadi bagi para saudara saudariku yang melintas daerah sana, jangan lupa dalam perjalanan kita itu berdoa. Nah, doa kita itu juga sebagai pelindung dari kita terganggunya dari perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui dalam perjalanan kita. Itu saja dari kami. Saya mewakili jajaran para kru yang bertugas. Mohon dimaafkan jika ada salah kata kurang sopan tingkah laku kami, dimaafkan. Tetap undur maqala wala tandur maqal, jadi penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sampurasun.